Halo dok. Halo, Sore. sore juga, Mami. Ya, dok, lagi di mana dok? Sebetulnya di rumah aja, tapi ini karena di perumahan sini lagi mati lampu, jadi saya terpaksa masuk ke mobil, panas di rumah. Duh, dokter bela-belain nih. Iya, kita udah ada 4 orang yang bergabung. Kita mulai aja kali ya dok ya. Iya, kita mulai aja, boleh deh. Yang lain. Ya, selamat siang semuanya teman-teman sekalian. Hari ini saya khusus mengundang Dokter Gigi Maria Anggreni. Jadi dokter ini memang aktif masih praktek, lalu juga banyak juga akhir-akhir ini dokter banyak memasak ya dok ya. Nah, memanfaatkan waktu PSBB ya, kayaknya karena kebanyakan di rumah. Iya. Nah, dok, kegiatan dokter selama PSBB ini ngapain aja dok ya? Masih aktif nggak dok? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Ya, nama saya Dr. Maria Anggreni. Saya kebetulan masih aktif jadi general practitioner ya di daerah Tangerang, Gading Serpong tepatnya. Saya sudah menekuni profesi ini kurang lebih 12 tahun. Lalu sekarang masih aktif, kliniknya masih berjalan, cuman memang karena kondisi pandemik ini prakteknya tidak setiap hari. Jadi seminggu paling 3 kali ya. Lalu kegiatan lainnya ya itu tadi cooking ya dok. Saya lihat banyak cooking ya di dokter nih sekarang nih. Mengisi waktu. Begitu kira-kira. Iya dok. Jadi teman-teman sekalian, kita mengundang Dokter Gigi Maria hari ini itu kita banyak untuk membahas mengenai bagaimana perawatan gigi pada anak. Jadi kita mulai masuk saja ke topiknya nih dok. Iya boleh. Sejak umur berapa anak-anak itu harus mulai dirawat nih dok giginya? Oke, sebetulnya kalau bicara tentang gigi ya, tidak terlepas itu kan dari rongga mulut pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya sejak kapan kita harus merawat gigi anak, ya sedini mungkin. Jadi sebetulnya sejak bayi. Nah, sejak bayi itu kan anak sudah diperkenalkan dengan susu ya. Memang makanan utamanya adalah susu. Sementara susu itu bisa menyebabkan menimbulkan kotoran juga di dalam mulut gitu loh. Jadi karena dia bersifat asam ya. Lalu mengapa dokter anak juga itu kadang menyarankan bahwa kita harus membersihkan rongga mulut anak, terutama di bagian lidahnya. Jadi kadang mama-mama sendiri bisa lihat ya, kalau pas anak-anak habis menyusui itu kadang lidahnya kotor, warnanya ada putih-putih gitu ya. Jadi di bagian patulanya itu ada putih. Nah, itu biasanya kita bersihkan dengan kasa yang dibasahi dengan air hangat, lalu diusapkan di permukaan lidahnya. Jadi lidah, gusi, langit-langit mulut, nah itu yang bagian yang harus dibersihkan. Jadi sedini mungkin. Sedini mungkin lah ya dok. Walaupun dia belum sikat gigi, setidaknya gusi, lidah itu tuh walaupun dia belum punya gigi ya, belum tumbuh giginya, tapi bagian-bagian itu juga harus dibersihkan. Oh, seperti itu. Iya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, nanti boleh langsung kalau ada yang mau nanya boleh langsung tulis saja di komentar ya. Jadi kita ini jalan-jalan saja ya. Nah, saya mau nanti nanya dok. Dimintain pertanyaannya. Ya, oke. Betul. Ya. Jadi sebenarnya apa sih beda gigi susu dan dewasa dok? Selain maksudnya ya kita tahu ya gigi susu sampai umur berapa, nah tapi perbedaan krusialnya gitu ya antara gigi anak dan gigi dewasa itu sebetulnya apa ya dok? Gigi susu dan gigi anak ya. Gigi susu dan gigi dewasa ya. Jadi kalau gigi susu itu memang tumbuhnya lengkapnya di usia 2 tahun.
jumlahnya itu ada 20 gigi ya, 10 gigi atas, 10 gigi bawah. Lalu kalau untuk dewasa itu tumbuhnya sebanyak 32 gigi, 16 gigi atas dan 16 gigi bawah. Lalu puncak pertumbuhannya untuk gigi dewasa itu variatif. Dari 18 sampai 25 tahun itu fullnya. Oh, 25 jadi tahun full itu sampai 3 ya. Ya, bisa full sampai 32 gigi. Bahkan ada yang belum tumbuh. Jadi variatif sih. Jadi ada yang belum tumbuh itu kenapa? Karena mungkin ruangannya kurang. Oh, jadi giginya terpendam. Oh iya. Tapi tetap 32 itu dia akan keluar ya, Dok? 32 ada juga yang tidak punya benih gigi bungsu bisa, atau tidak lengkap 32 juga ada sih. Jadi tidak mesti gigi bungsu, gigi-gigi lainnya ada yang tidak tumbuh juga ada. Tapi biasanya karena genetik bisa. Oh begitu, ya saya baru tahu. Nah sekarang bagaimana cara merawat gigi dari gigi susu sendiri dan gigi dewasa? Apalagi kalau anak-anak itu mulai sekarang apalagi anak saya kan udah lumayan ya, maksudnya udah masuk di usia SD ya, jadi giginya itu udah mulai bercampur antara ada gigi dewasanya, ada gigi susunya di dalam mulutnya dia. Nah itu bagaimana ya, Dok, perawatannya? Sebetulnya perawatannya pada umumnya antara anak dan dewasa itu ya sama. Basicnya itu sikat gigi ya. Menyikat gigi itu rutin, sehari 2 kali, itu wajib. Jadi pagi dan malam sebelum tidur gitu. Lalu perawatan lainnya paling penggunaan pasta gigi yang tepat, seperti itu aja. Lalu nutrisi yang tepat. Jadi nutrisi yang tepat dalam arti asupan makanannya ya. Gitu. Ya seperti itu sih. Berarti sebenarnya kalau dari sisi perawatan same ya, Dok ya, antara gigi dewasa, gigi anak sebenarnya sama aja ya? Ya kurang lebih sama aja. Oke. Nah sejak umur berapa anak itu, jadi gini, Dok, anak saya ini kan saya melihat giginya itu ada yang nggak bolong sih, tapi kok giginya ada hitamnya lah, nanti ada kayak perbedaan warna di gigi. Nah itu berarti kan saya mesti bawa ke dokter gigi ya. Sejak kapan mulai, apa saya tunggu dia sakit dulu atau gimana ya untuk saya bawa ke dokter gigi? Kalau sekarang sih saya nunggu sakit sih, Dok. Ya itu yang terjadi seperti itu ya rata-rata. Jadi sebetulnya kita bagaimana cara kita mengajak anak ke dokter itu sebetulnya dilihat dari anaknya sendiri. Apakah sudah kooperatif atau tidak. Bagaimana caranya kita tahu dia kooperatif atau tidak? Jadi bisa berkomunikasi 2 arah sebetulnya. Kalau anak itu udah bisa aja komunikasi 2 arah, itu lebih mudah untuk dokter nanti untuk mengetahui problemnya gitu. Misalnya dia sakit gigi, tapi dia nggak bisa ngungkapin nih rasa sakitnya seperti apa, seperti itu kan. Lalu satu lagi nih yang penting buat orang tua ya pada khususnya. Jadi maksudnya membuat anak itu bersikap kooperatif itu memang gampang-gampang susah. Terutama satu itu jangan pernah menakuti anak dengan profesi dokter. Jadi seperti ini misalnya, nanti kalau kamu nggak nurutin mama bawa kamu ke dokter, nanti kamu disuntik ya. Gitu. Jadi anak itu akan berpikir bahwa saya melakukan kesalahan. Jadi kalau saya melakukan kesalahan, saya akan dihukum dengan disuntik. Sehingga waktu anak ibu sakit, anak mama sakit, mama bilang, nanti saya bawa kamu ke dokter ya, biar kamu diperiksa gitu. Tapi anak akan berpikiran, loh saya kalau ke dokter, berarti saya akan dihukum nih, mau disuntik nih. Udah takut duluan gitu loh. Yes, nah, yang terjadi seperti itu banyak kan, karena itu berdasarkan pengalaman kan. Iya. Gitu. Jadi kebiasaan itu dulu yang harus dihilangin sehingga anak itu jadi lebih kooperatif nantinya gitu loh. Kalau kooperatif kan yang begitu, maaf ya, kalau seandainya dia ternyata tiba-tiba sakit gigi gitu ya, itu misalnya ibu atau mama membawa dia ke dokter
Kalau dia kooperatif kita lebih enak kan komunikasinya, ya kan? Tahu apa yang dia rasakan, sakitnya di mana, perawatannya juga lebih gampang gitu. Nggak menyusahkan kedua belah pihak gitu jadinya. Iya. Mempermudah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi balik lagi ya, maksudnya jadi gini dok. Jadi sebenarnya kapan saya harus membawa anak saya ke dokter gitu? Sebetulnya yang dianjurkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali itu untuk apa? Jadi kita mengetahui juga nih pertumbuhan dan perkembangan gigi anak. Karena kebanyakan yang terjadi juga nih, mama-mama suka kecolongan. Karena nggak tahu ini udah ganti belum ya gigi susunya. Ini sudah gigi dewasa atau bukan. Karena perlu diketahui gigi dewasa kan memang tidak ganti lagi. Kita cuma punya sekali loh, sekali gigi anak, sekali gigi susu, dan sekali gigi dewasa kan, seperti itu. Jadi waktu kita usia 6 tahun itu gigi geraham pertama kita tumbuh, gigi dewasa. Nah itu poin penting yang suka mama-mama papa penting banget. 6 bulan sekali kita ke dokter untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan gigi anak gitu. Itu salah satu contoh lah kira-kira. Gitu ya. Jadi dokter memang untuk anak-anak sangat menyarankan tetap 6 bulan ya dok ya, untuk kita rutin cek. Betul. Tapi gini dok, saya bawa anak saya, tapi dia nggak bolong nggak apa gitu ya. Saya bawa aja dokter nih ya, every 6 months yang tadi dokter bilang itu diapain ya? Dia bakal diapain nih? Dirawat kah? Dibersih-bersihin doang kah? Gitu. Apa ya? Apa perawatannya dok? Jadi biasanya kita 6 bulan sekali kita periksa. Misalnya nih, ternyata gigi anak mama baik-baik aja. Oke, tapi mama mau biar anak mama ini giginya gak gampang karies misalnya. Walaupun di rumah anak mama juga rutin sikat giginya rutin sehari 2 kali, tapi kan tetap ada kemungkinan walaupun nyikat gigi rutin 2 kali sehari kan mama tidak bisa kontrol kebersihannya seperti apa. Maksudnya dalam arti menyikat giginya ini sudah benar-benar bersih atau belum gitu kan. Nah makanya ada beberapa metode perawatan preventif yang akan kita terapin ke anak. Misalnya salah satunya itu namanya topical floor. Nah, topical floor ini kita mengaplikasikan gel floor di dalam rongga mulut anak. Fungsi floor ini untuk mencegah gigi berlubang. Salah satunya itu. Lalu pencegahan gigi berlubang lagi, ada salah satunya lagi namanya fissure sealant. Fissure sealant itu biasa kita aplikasikan ke gigi geraham anak. Nah, gigi geraham anak walaupun tidak berlubang, tapi dia kan geraham itu cekungannya kan banyak. Nah, makanya cekungan itu karena gampang sekali menempel sisa makanan, lalu penyikatannya yang tidak bersih itu bisa menyebabkan lubang kan di situ, karies di situ. Sehingga untuk mencegah itu ya kita tutup pakai fissure sealant ini. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi ya intinya pasti tetap akan ada perawatan walaupun anak-anak giginya ya so far masih mungkin sehat ya pas pada saat cek ke dokter ya. Gitu iya. Nah, gimana caranya? Tadi saya agak serem dengan dokter bilang caries ya, kalau nggak salah tadi karies. Nah, Karies. itu apa ya dok? Kalau boleh dokter jelaskannya, seperti apa ya? Karies ya. Jadi karies itu sebetulnya lubang pada gigi. Jadi disebabkan karena sisa makanan yang menempel, lalu dia menempel di gigi lalu terkontaminasi dengan bakteri ya. Jadi ada bakteri di situ yang bekerja juga sehingga menyebabkan pembusukan makanan di situ lalu menyebabkan gigi berlubang seperti itu. Karies itu Nah, karies itu sendiri sebenarnya itu bisa disembuhkan atau dihilangkan nggak ya dok ya? Bisa.
Ya pertama Bisa ya? tadi pencegahannya ya dengan menyikat gigi itu ya basicnya. Lalu kalau Oh enggak, misalnya nih, kalau udah kena nih, tanya. ya kalau misalnya sudah terjadi karies, ya perawatannya harus dengan ke dokter gigi dan ditambal seperti itu. Ini ada yang Nah, bertanya nih dok. oh Sorry, iya bentar. silakan. Mau lanjutin dulu apa kita baca dulu sedikit? Boleh sambil Ada yang dibacain. bertanya, si Darel rajin sikat gigi pagi malam, tapi masih sering bau mulutnya nih gimana ya? Nah, itu mungkin dokter bisa bantu dok. Oke, sikat gigi rajin tapi aroma mulutnya masih bau. Oke, malam mau tidur masih menyusui nggak? Dalam arti masih minum susu setelah gosok gigi, karena kalau susu itu kan bersifat asam. Oke. Jadi aroma mulutnya nanti pasti berbeda. Oh, jadi karena yang terakhirnya ya, terakhir. Iya, itu... jadi pengertiannya kalau sudah gosok gigi malam itu ya tidak konsumsi apa-apa lagi selain air putih ya. Gitu. Gitu. Mungkin kalau selain memang lagi ada penyakit di mulut kali ya, kalau lagi apa mungkin ya dok ya. Ya, karena kalau misalnya aroma mulutnya nggak enak, itu bukan semata-mata karena malas gosok gigi aja. Bisa jadi karena lidahnya kotor, itu iya. Karies, ada lubang di gigi, itu iya. Lalu plak yang menumpuk karang gigi banyak, itu iya. Lalu gangguan pencernaan juga iya. Jadi banyak faktor sebetulnya. Oh iya, benar-benar. Jadi memang kita nggak bisa bilang kalau mulut bau, anak mulutnya bau selalu berasal dari gigi ya. Iya, betul. Jadi makanya kenapa itu tadi penting 6 bulan sekali dicek gitu. Iya, betul. Nah, saya balik lagi ke caries tadi dok. Berarti itu sebenarnya bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan, dihilangkan, tapi ya tetap dengan cara sekarang saya mau nanya dong, kalau misalnya kariesnya itu pada gigi susu, iya, pada gigi susu, apakah itu sebaiknya tetap diobati atau biarin aja kan nanti juga ganti ya giginya ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya karies pada gigi susu juga harus diobati. Kenapa? Karena kalau kita biarkan nih tanpa dia ditambal, lalu dibiarkan sampai habis lah giginya. Nah, kuman ini kan akan tetap ada nih di dalam jaringan mulutnya ya. Lalu dia di atas, jadi posisi benih gigi permanen itu tepat di atas gigi susu, gigi penggantinya ya. Nah, sementara kalau gigi susunya ini bolong, kumannya banyak, kumannya itu bisa masuk dan merusak si gigi permanen ini gitu loh. Jadi nanti ada efeknya sewaktu gigi permanen tumbuh, ibu pikir nanti atau mama berpikir bahwa gini, nanti gigi susunya bakal ganti, nanti ada gigi permanen yang baru kan. Saya gigi sering berpikir begitu dok, salah ya dok ya? Iya, gigi permanen kan akan gigi baru ya, pasti bagus dong gitu ya. Iya. Ternyata pas tumbuh loh, kok ada putih-putihnya. Lah iya dok, betul. Kok ada spot-spot putih, jadi giginya tuh nggak mulus, nggak bening gitu ya, ibaratnya gitulah. Ternyata begitu ditelusuri, ternyata dari si gigi susunya ini yang kariesnya dibiarkan lama tidak terawat, seperti gitu. Karena saya berpikirnya caries itu kan ya just like gigi rusak gitu ya, gigi rusak digantiin ya udah dong gitu ya. Ternyata saya baru tahu kalau bisa nular berarti ya dok ya. Bisa banget gitu. Jadi sebetulnya untuk perawatan di rumah juga ini ya, mama-mama itu bisa melakukan perawatan preventif di rumah. Jadi tidak hanya dengan harus ke dokter gigi, maksudnya gini, ke dokter gigi mau melakukan perawatan preventif seperti tadi visur sealant sama topical floor bisa. Lalu nanti kan harus 6 bulan lagi nih baru ketemu lagi kita ya untuk bisa lakukan topical floor ulang ya gitu. Jadi selama waktu 6 bulan itu apa yang dilakukan untuk menjaga biar anaknya ini tidak karies giginya gitu. Jadi bisa menggunakan topical aplikasi yang lain. Nah, namanya itu
topical moss sih sebetulnya namanya. Jadi itu bahan dasarnya dari xylitol. Gitu. Jadi ada kandungan xylitol yang memang aman kalau tertelan sama anak-anak seperti itu. Jadi itu bisa diaplikasikan di permukaan gigi, itu fungsinya untuk mencegah karies. Mencegah karies. Iya. Ya. Jadi amannya itu nanti kita untuk perawatan gigi pada anak. Jadi di rumah itu ada perawatan tambahan dengan memberikan apa tadi kayak odol kali ya dok ya bentuknya. Iya modelnya, tapi kalau odol kan kita kalau untuk anak-anak ya bisa tertelan juga ya. Nah ini juga sama, boleh tertelan juga nggak apa-apa, aman bahannya gitu. Jadi kandungannya itu tadi xylitol namanya. Xylitol. Jadi itu memang ya xylitol dioleskan di permukaan gigi. Gitu. Saya kayaknya nggak asing ya dengan xylitol ya. Kayaknya di beberapa itu ada xylitol ya dok ya. Iya betul. Beberapa permen karet ya ada menggunakan bahan xylitol. Bahkan ada yang pakai merek xylitol juga ya. Tapi sebetulnya memang kalau yang saya tahu ya bahwa beberapa permen xylitol itu kandungan xylitolnya sebetulnya tidak banyak, jadi cuma sepersekian miligram. Padahal kebutuhan xylitol kita per hari itu 7-20 gram. Seperti kita anak-anak tuh butuh 7 jadi kalau anak-anak sebetulnya anak-anak di atas umur 5 tahun dan dewasa itu kebutuhannya 7-20 gram sehari. Jadi itu dibagi per 3-5 kali pemberian ya gitu. Kalau xylitol itu sebetulnya. Nah, sementara di dalam kandungan di dalam permen karet ini xylitolnya itu cuman sepersekian miligram. Tapi yang lebih besarnya itu adalah sorbitol. Jadi sorbitol itu sebetulnya gula juga. Xylitol itu kan rasanya manis aslinya, tapi dia itu gula alami sebetulnya. Gula alami yang kalorinya rendah, tapi tidak merusak gigi. Malah dia membantu mencegah karies. Berarti aman ya? Kebalikan dari sorbitol gitu. Ya. Jadi memang sebetulnya kita harus cermat loh. Mama-mama tuh harus cermat. Jangan dipikir bahwa ini tulisannya xylitol. Namanya juga kata-kata iklannya, xylitol memutihkan gigi, ya kan, mencegah gigi berlubang, permen karet yang sehat. Tapi balik di belakangnya, jadi dilihat ingredientsnya gitu. Ini xylitolnya berapa, sorbitolnya berapa? Kalau lebih besar sorbitol, mendingan tidak diberikan kepada anak-anak. Tetap tidak diberikan pada anak. Iya, kalau sorbitolnya tinggi, karena sorbitolnya tinggi itu berarti kadar gulanya tinggi, itu kan bikin anak lebih aktif ya sebetulnya ya. Iya. Gitu, ya kayak gitu lah kira-kira. Nah, ini saya mau nanya dok, sebenarnya perbedaan signifikan antara pasta gigi anak dan pasta gigi yang orang dewasa ini apa ya dok? Dan bagusan mana sebenarnya ya? Karena anak saya waktu dia sekitar umur 6 tahun dan ke dokter gigi, itu dokter sudah sangat menyarankan untuk pakai pasta gigi dewasa gitu loh. Jadi kalau pakai pasta gigi anak terus nggak apa-apa kan? Sebetulnya gini, karena kalau pasta gigi anak tadi kebanyakan itu memang mengandung xylitol. Kenapa dia tidak mengandung fluor, bahan aktifnya ya? Kenapa bukan fluor seperti pada pasta gigi dewasa? Karena anak-anak itu belum bisa berkumur sebetulnya, ya kan? Ya. Jadi pemberian pasta gigi dewasa pada anak itu sebetulnya kalau dilihat lagi, kalau anaknya memang bisa berkumur, ya nggak apa-apa, boleh aja. Jadi artinya dia bisa ngeludah, nggak menelan si pasta gigi itu ya. Nah kalau sudah bisa dikeluarkan dari mulut, diludahin gitu ya, ibaratnya ya dikumurkan gitu, boleh dipakein gitu, nggak ada masalah sebetulnya. Jadi sebenarnya dokter mau bilang antara pasta gigi anak dan pasta gigi dewasa, sebenarnya tetap bagus pasta gigi dewasa sebetulnya kali ya dok ya? Kandungan bahan aktifnya berbeda, tapi fungsinya sebetulnya sama-sama mencegah karies. Tapi balik lagi ke makanan anak dan makanan dewasa kan berbeda. Yeah. Lalu biasanya pasta gigi dewasa itu
isinya, maksudnya fungsinya itu udah banyak nih ya. Pencegahan karies iya, mengatasi penyakit gusi iya. Jadi total isinya itu total care lah ibaratnya. Jadi bukan total care merek ya ini. Jadi maksudnya dia berfungsinya itu banyak, lengkap udah di dalam situ. Gitu. Sementara kalau untuk anak ya masih paling xylitol itu isinya ya kebanyakan yang alami soalnya kan. Jadi fungsinya ya paling pencegahan itu karies aja. Nah, umur berapa anak harus berganti ke pasta gigi dewasa ya, Dok? Apakah ada, maksudnya ya kayak ada range yang lebih pasti, lebih teori gitu bahwa anak it's time to change the toothpaste gitu? Ya, balik lagi itu tadi. Intinya tidak masalah dia umur berapa. Selama dia bisa berkumur dengan benar. Artinya dia tidak akan menelan sisa pasta gigi ini, karena kandungan fluor itu kalau berlebihan di dalam tubuh kita kan akan menyebabkan fluorosis. Nah, itu tidak baik juga untuk perkembangan giginya terutama. Gitu. Jadi makanya umur berapapun nggak apa-apa selama dia sudah bisa gitu. Berkumur dengan baik gitu. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Mama Riani. Tadi dia nanya, mungkin ini maksudnya untuk anak apa untuk dewasa nih? Kayaknya mungkin untuk dewasa ya. Jadi ditanya bahwa apakah kalau geraham bungsu itu tumbuh di umur berapa? Lalu kalau misalnya si geraham bungsu ini sampai rusak, apakah harus dicabut? Oke. Geraham bungsu itu tadi mulai tumbuhnya kira-kira di usia 17-18 tahun. Mulai tumbuhnya. Lalu kalau rusak, dilihat lagi kerusakannya seperti apa. Gitu. Sebetulnya kalau dia tumbuhnya pas, dalam arti gini, erupsinya posisinya pas, numbuhnya oklusinya pas ke atas ya, numbuhnya sesuai dengan gigi lainnya gitu ya. Tidak posisi tidur ya, itu tidak masalah. Selama tempatnya di dalam mulut itu cukup gitu. Ruangannya cukup, tumbuhnya ini ya nggak apa-apa, dipertahankan nggak apa-apa, nggak mesti dibuang gitu. Tapi kalau posisinya tidur itu biasanya akan mengganggu gitu. Jadi lebih baik diambil. Katanya ada yang suka bikin pusing gitu kalau tubuhnya. Iya Dok ya. Iya. Ya, Mama Riani kayaknya kalau misalnya masih ada yang mau ditanya boleh. Ini kita berlanjut ke pertanyaan Mama Malvina. Dia nanya kalau misalnya anak sakit, si Mama nanya nih kalau anak giginya sakit karena ompong, empeng atau nyusu atau permen, itu bagaimana perawatannya dan apakah harus ke dokter? Oke. Sebetulnya yang memang kalau sudah punya karies ya di dalam mulut ya, baik itu karena menyusui, karena suka makan permen, ya memang harus ke dokter. Kita lihat sakitnya kenapa, mungkin kariesnya memang sudah sampai ke dentin sehingga menyebabkan rasa ngilu. Jadi lebih baik ditambal. Iya, lebih baik ditambal karena kalau dibiarkan berlanjut nih, gigi itu lapisannya email dentin. Lalu di dalamnya ada pulpa namanya. Pulpa itu tempat saraf gigi. Lalu kalau karies ini berlanjut sampai ke pulpa, nah jadi saraf yang di dalam pulpa ini teriritasi, lama-lama gigi ini akan mati. Nah kalau gigi ini sudah mati, itu kondisinya dia akan berubah warna. Lalu kalau tidak dirawat lagi dia bisa menyebabkan abses. Seperti itu. Jadi memang harus ke dokter gigi ya. Kalau sudah seperti itu memang sakit karena karies ya. Kalau dari menurut penuturannya ya memang harus ke dokter gigi. Kalau seperti itu harus ada tindakan lanjutan. Baik. Lalu saya mau nanya nih dok, as a dokter kan general ini ya. Oke sebentar, dari Mama Malvina, iya dok, si anak suka sakit gigi mungkin karena udah parah, sekarang tidak sakit lagi loh. Kalau udah parah malah nggak sakit lagi ya? Oh iya, kalau gigi udah mati memang sakitnya, kalau giginya udah mati itu memang tidak sakit lagi, tapi
bukan berarti selamanya tidak akan sakit nih. Kondisi misalnya imun anak lagi nggak bagus, ya kan, lagi drop, itu bisa kumat. Jadi gitu. bakterinya lagi banyak, itu kalau lagi abses itu sakit. Bisa sakit, ada yang bahkan bisa sampai demam, seperti itu. Jadi ya tetap aja dokter menyarankan walaupun tidak sakit pun tetap harus cek ya dok ya. Iya dong, karena yang seperti saya bilang tadi, kalau nggak dirawat nih, oh udahlah nggak sakit, biarin aja anaknya gitu kan. Iya. Nanti itu kalau ternyata tiba-tiba absesnya misalnya pas lagi malam ini, mau kemana nyari dokter gigi ya kan, maaf ya bilangnya gitu aja. Ini kan mempersulit mama juga, apalagi kalau misalnya mama ini pekerja misalnya, besok pagi ada meeting, anaknya sakit gigi malam, gak tidur lah, ngurusin anak sakit gigi pasti repot ya, nangis lama, ya kan betul. Pasti ada seperti itunya. Jadi sedini mungkin sebelum dia sakit lebih baik dikerjakan. Justru dalam kondisi anak gak sakit, anak gak trauma dikerjainnya. Jadi dilakukan perawatan, anak ini gak akan trauma. Jangan tunggu dia sakit. Jangan tunggu sakit ya dok. Nah lalu poin lagi, kalau misalnya dibiarkan saja seperti tadi saya bilang, nanti gigi permanennya bisa kena dampak dari si gigi susu yang rusak tadi gitu. Iya. Baik. Kira-kira seperti itu. Nah, dok, as a general dentist ya, berarti kan dokter menangani gigi dewasa juga, gigi anak juga nih. Saya penasaran aja ya, dok, perbandingan antara pasien dokter yang anak dan yang dewasa itu banyakan mana ya, dok? Oh, sebetulnya sama-sama aja, sama banyaknya. Sama banyaknya ya, 12 tahun ini sama aja sih sebetulnya. Jadi kadang orang tua datang sudah diobati sembuh, besok bawa anaknya, misalnya kayak gitu. Kebalikan lagi, ini anaknya datang, besok orang tuanya ikut gitu. Berarti ini ya dok ya, maksud saya berpikir gini loh, harusnya kan yang lebih banyak tuh pasien dewasa ya, karena kan kalau anak masih handle sama parentnya ya, sama orang tuanya. Nah balik lagi ke orang tua, makanya kalau orang tua lebih mungkin perhatiin ya, jadi lebih ngerti gitu loh kondisi anak, sebetulnya harusnya baik-baik saja nih. Jadi nggak sampai terjadi sampai karies atau apa ya. Di luar dari kondisi bahwa karies itu disebabkan karena faktor luar dalam arti misalnya lagi dalam pengobatan karena sakit gitu kan, ada konsumsi obat-obat tertentu ya yang bisa menyebabkan gigi lebih rapuh, jadi lebih mudah kena karies kayak gitu. Oh iya. Nah dokter, tadi kan saya kembali ke pasta gigi ya. Dokter kan menyarankan bahwa pasta gigi itu sebenarnya tidak ada umur khusus di mana anak bisa berganti ke dewasa. Kalau bisa pakai pasta gigi dewasa aja langsung gitu ya. Maksudnya kalau sudah bisa berumur dan betul. Karena pasta gigi dewasa memang lebih lengkap. Ini saya mau nanya nih dok ya. Kalau dokter sendiri ini kita nggak apa-apa ya. Sebentar nih ada yang bertanya. Oh iya silahkan. Sekarang pelayanan dokter gigi kan nggak ada nih. Gimana dok kalau udah sakit gigiku berlubang dan suka nyeri sampai sakit kepala? Lah mungkin maksudnya selama masa PSBB kali ya. Oh gitu. Jadi sebetulnya kan sekarang udah banyak aja klinik yang buka. Memang tapi tidak bisa praktek seperti biasa. Contohnya, ini saya cerita di klinik saya ya. Kalau kita memang tetap praktek tapi tetap menerapkan standar sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh PDGI Tangerang ya, karena saya kan posisi di Tangerang gitu. Jadi memang penggunaan kayak penggunaan baju pengaman seperti itu ya misalnya, itu kan ada levelnya. Nah itu kita sesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan gitu. Lalu cara mensterilkan ruangan dan sebagainya itu sudah kita lakukan juga gitu, kita sesuaikan gitu. Jadi ini demi kenyamanan bersama gitu loh. Jadi dokternya aman, pasien pun kan juga aman. Maunya kan seperti itu. Mungkin pertanyaannya dok,
Mungkinnya di tempat mama yang tadi, mama siapa, maaf ya, tadi nggak sempat ke ya. atas. Itu mungkin dia kebetulan kliniknya banyak yang tutup ya. Iya, mungkin pas nyari. Iya. Jadi mungkin kayak pertolongan pertama di saat sakit gigi nih, ada nggak, Dok? Ada, bisa konsumsi obat-obat tertentu yang bisa untuk meredakan sakit. Jadi analgesik boleh. Analgesik itu nanti disesuaikan dengan usia atau berat badan pasien gitu. Untuk menentukan analgesik kayak pereda nyeri. Pereda nyeri, betul, pereda nyeri. Gitu. Iya. Biasanya saya cuma tahu Konsan doang nih, Dok. Ya, Pontan termasuk analgesik. Termasuk gitu. ya? Jadi, analgesik itu bisa asam mefenamat bisa, atau isinya tramadol bisa, macam-macam. Gitu. Gitu. Yang seperti biasa mama-mama pakai aja. Iya. Itu untuk penanganan sementara. Anak ada, tapi biasanya kalau anak sakit gigi, kita lihat dulu sakitnya seberapa parah nih. Kalau memang sampai membutuhkan obat, biasanya kita kasih yang ringan dulu, seperti paracetamol. Itu kan antipiretik, tapi bisa untuk berfungsi seperti analgesik juga, tapi ringan gitu. Jadi kita kasih paracetamol dulu. Nah, kalau paracetamol tidak mempan, lalu nanti baru ada obat lainnya. Oke. Ini dari Mama Teresia Yeli. Jadi pelayanan untuk perawatan gigi, di sini pelayanan untuk perawatan nggak boleh. Mungkin masih pemerintahan setempat itu tidak mengizinkan mungkin, Dok ya. Jadi ya itu tergantung kebijakan masing-masing ya. Ya. Jadi konsumsi konstan aja itu nggak apa-apa ya, konsumsi setiap hari. Boleh selama masih sakit. Sebetulnya kan kalau analgesik itu penggunaannya kan seperlunya. Jadi kalau sakit diminum, tapi kalau nggak sakit ya jangan. Jadi tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang. Kenapa? Karena ya kalau resisten itu kan lebih bahaya kan. Iya. Jadi selama masa menahan rasa sakit aja kali ya, Dok ya. Iya. Jadi memang kadang kalau sudah terlalu sering minum, jadi dosis yang dianjurkan itu sudah tidak mempan. Kayak gitu. Mungkin kalau masih kurang puas, boleh dilanjutkan pertanyaannya ya, Ma. Jadi saya balik ke pertanyaan tadi saya tentang pasta gigi. Menurut dokter, jadi pasta gigi dewasa itu kan sangat bervariatif ya, Dok. Saya sendiri sih boleh dibilang akhirnya memilih pasta gigi stick on the brand ya jadinya. Saya stick on the brand, stick on the taste ya kan. Honestly saya nggak milih lagi, melihat lagi apa sih fungsinya. Kalau saya nggak. Jadi saya udah langsung pick aja. Saya pick ini, udah biasa gitu. Nah, dari dokter sendiri ada nggak tips kali ya untuk memilih pasta gigi yang sebenarnya ini loh yang kamu butuhkan gitu? Nah, sebetulnya ya pasta gigi itu kembali lagi ya cocok-cocokan sebetulnya ya. Sama seperti obat aja, ada yang nggak cocok, ada yang enggak juga. Sama aja. Betul. Jadi kembali lagi, kalau saya lebih ke saraninnya yang total care aja. Total care dalam arti bisa mengatasi karies. Jadi untuk proteksi itu ya, cavity protection itu. Lalu untuk kesehatan gusinya juga, gum care. Jadi all solution lah dalam satu ini ya, dalam satu pasta itu lebih bagus kalau menurut saya pribadi ya. Jadi nah, kalau seandainya nanti pada suatu saat ternyata nih pasta gigi yang mama pakai tidak mempan, misalnya mama sariawan nih atau bukan sariawan, jadi gusinya suka berdarah. Ternyata pakai pasta gigi ini kok nggak mempan lagi ya, maksudnya tiba-tiba jadi berdarah gitu loh. Cek ke dokter gigi misalnya, ternyata udah dibersihkan karang giginya,
tetap aja masih berdarah. Kenapa ya? Mungkin nggak cocok nih sama pasta giginya, ternyata. Terus ganti nih ke pasta gigi yang lain yang memang khusus untuk gum care aja. Nah, baru cocok gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu ya silakan aja pilihan lagi kan. Nah, tapi itu lebih baik kan dikonsultasikan ke dokter dulu. Dokter dulu ya. Baik. Ya, Nah, jadi sesuai kebutuhan. jadi aja. tipsnya dokter itu adalah lebih ke kita kalau ngelihat, mungkin kalau di supermarket kali ya, kalau ngelihat oh saya lagi butuh apa nih ya gitu ya dok ya. Saya lagi sakit gusinya ya gum care tadi ya, lagi sakit untuk saya kepingin pemutih, mungkin saya cari yang memutihkan gitu kali ya dok ya. Ya sebetulnya kalau dibilang pasta gigi memutihkan juga enggak ya dok ya. Saya nggak pernah rekomendasiin ya sebetulnya ke pasien, karena seberapa putih sih yang diharapkan gitu loh. Tapi jadi memang ada yang menjual seperti itu. Ya memang sih. Ya? Marketnya begitu ya, katakanlah gitu ya, bisa memutihkan. Tapi yang sudah yang sudah saya jalani selama ini sih kebanyakan tidak banyak berefek gitu ya. Sebetulnya tetap lagi kalau memang mau putih ya harus treatment gitu. Treatmentnya itu bukan dengan pasta gigi untuk pemutih ya. Jadi sebetulnya pasta gigi pemutih itu hanya untuk mempertahankan yang putih yang sudah ada sih kalau saya bilang. Jadi pasca di bleaching nih, kita mau mempertahankan putihnya nih biar lebih lama. Ya itu pakai pasta gigi yang untuk whitening. Tapi ya tetap lagi kembali pola makannya kayak gitu. Oh baik. Kira-kira gitu. Iya dok. Mungkin kita sudah berbincang-bincang hampir 45 menit nih dok. Oke. Ya, jadi ya, seru juga ya. Kayaknya ini kan 1 jam putus, kita sudah seru dan semua pembahasan sepertinya sudah kita bahas nih dok. Mungkin yang terakhir aja deh dok ya. Mungkin mama-mama di sini kepingin tahu. Kalau dokter sendiri as a individual, as a pribadi deh, supaya kita nggak usah mikir dokter pakai pasta gigi apa ya dok? Ini bukan endorse ya, cuman untuk. Jadi nggak apa-apa ya nyebut brand ya? Iya, supaya kita nggak. Oke. Jadi nggak apa-apa ya nyebut brand. Jadi sebetulnya kalau di klinik nih ya, dan saya juga pakai sendiri. Saya biasa saranin ke pasien itu pakainya yang mereknya anti plaque, karena menurut saya itu udah all solution di dalam situ. Dan kebetulan saya cocok dan tidak pernah ada masalah. Dan kebetulan semenjak saya pakai itu saya merasa pertumbuhan plaknya berkurang gitu, karangnya berkurang pakai itu. Jadi menurut saya masalah utama saya itu karangnya cepat, karena pH air ludahnya terlalu basah mungkin ya. Jadi pertumbuhan karangnya cepat. Jadi pilihan saya jatuh ke itu dan ternyata cocok. Ya udah saya pertahankan sampai sekarang. Jadi begitu ada pasien punya masalah dengan karang juga misalnya, itu saya prefer untuk anjurkan pakai itu, dan rata-rata kebaikan cocok gitu loh. Oke dok. Anti plak ya dok. Oke. Ya, mama-mama ini bocoran dari dokter gigi Maria mungkin. Jadi dokter gigi Maria nyaranin kita juga ini saya sambil menyimpulkan ya dok ya, karena sudah mau menit, bahwa kita khususnya untuk anak sejak dini kita sudah harus dirawat giginya walaupun belum tumbuh gigi. Dan ketika sudah waktunya berganti pasta gigi pun sangat disarankan untuk diganti ke pasta gigi dewasa. Lalu yang tidak kalah penting adalah mama-mama sekalian harus benar-benar care kepada kesehatan gigi anak, dimana setiap 6 bulan sangat-sangat disarankan untuk cek ke dokter gigi walaupun tidak terjadi komplikasi pada gigi anak. Jadi just check itu nggak ada salahnya ya, karena tetap ada perawatan gigi gitu kan pada walaupun pada kondisi yang sehat seperti itu. Betul. Lalu apalagi ya dok tadi yang saya belum ini ya. Lalu kalau misalnya sampai gigi rusak dan sudah tidak ada rasa sakit, itu tetap harus cek ke dokter
karena bisa saja dia sedang dalam keadaan mati atau pasien anak lagi dalam keadaan sehat ya, fit ya, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar sudah tidak aktif sakitnya, nanti bisa muncul lagi ya. Baik. Betul. Nah, Dok, ini masih ada yang bertanya. Tadi sebenarnya ada, saya nggak tahu nih keburu nggak nih ya. Kita tinggal sisa 15 menit lagi, Dok ya. Satu, apakah Tutmos itu boleh dipakai semalaman? Itu dari Ibu, dari Mama Teresia lagi. Ini dari Mama Erika. Dok, anak saya mau dibawa ke dokter gigi. Mau dibawa ke dokter gigi. Waktu dinaikkan ke kursi, dia nangis, padahal belum diapa-apain. Gimana cara memotivasi biar mau dirawat, Dok? Nah, ini tadi kan udah jelasin di awal ya, poin pentingnya. Jadi jangan pesan saya ke orang tua tadi, jangan pernah menakuti anak dengan profesi dokter. Itu big no. Karena menyusahkan kedua belah pihak pas udah serem sih, Dok. Kursi gigi ya. Sebetulnya dokter itu kan tidak setiap hari ketemu anak mama ya. Jadi yang memotivasi anak harus utama itu kan dari mama sendiri ya di rumah. Jadi jangan pernah begitu loh. Kalau yang bikin kayak mama bilang kursi gigi itu serem kan karena mama sudah tahu rasanya waktu sakit gigi itu bagaimana ya, harus ke dokter gigi dan kalau anak harus ditambal giginya, bagaimana rasanya dibor. Nah, sementara kalau anak belum kalau dilakukan perawatan sejak dini, dia nggak akan takut. Jangan kalau dia kooperatif, jangan ditakut-takutin dengan profesi dokter, dia nggak akan takut. Setuju. Baik. Mungkin itu saja, Dokter. Oh, satu lagi. Oh iya. Tutmos ya. Oh iya, sorry. Tutmos boleh. Jadi itu nanti malam, misalnya mau dipakein pas malam hari, sudah bersih dulu kondisi mulut anak, jadi sudah sikat gigi ya, sikat gigi yang bersih, oleskan saja di semua permukaan mulutnya, di semua permukaan giginya maaf, lalu biarkan aja dia dijilat ya di permukaan ini, pastikan itu rasanya kan manis, lalu itu merangsang anak untuk ini apa nih ya benda asing di mulut saya, biarkan aja dia menjilat itu biar fungsinya itu biar si Tutmos ini merata malah di dalam mulut, tersebar merata. Karena dia proses dia menjilat itu tertelan nggak apa-apa, aman, dibiarkan aja tidur, dibawa tidur sampai besoknya, dan tidak perlu berkumur, tidak perlu apa. Kalaupun setelah itu anak masih mau minum air lagi, air putih ya, bukan susu lagi ya, Mam, air putih, itu setengah jam setelah pemberian silitol, pemberian Tutmos. Oke, baik. Mungkin itu, Dokter. Aduh, pembahasannya benar-benar sangat bermanfaat ya, terutama bagi kita mama-mama, baik yang mama-mama di rumah maupun mama-mama bekerja, tentunya ini jadi membuka wawasan kita ya. Mungkin nanti kita boleh meneruskan nih, Dok, kapan-kapan saya akan boleh. Kalau misalnya pun mama-mama ada yang punya pertanyaan lain ya, saya dengan senang hati berusaha untuk menjawab. Nanti boleh private message saja di Instagram ya. Baik ya. Gitu aja. Jadi kalau punya pertanyaan seputar gigi lagi. Dokter di Instagramnya Flores Venus. Saya sendiri di Instagramnya Kamarpi. Boleh join, boleh kasih masukan seandainya punya ada mau membahas topik lainnya, boleh-boleh saja, silakan. Yang pasti untuk hari ini sangat bermanfaat nih, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, Mama. Terima kasih juga. Nanti saya akan tulis nih, mama-mama sekalian, saya akan tulis di IG Story alamat praktek dari Dokter Gigi Maria. Jadi nanti bisa lihat dan bisa menghubungi Dokter Maria secara private kali ya. Boleh. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Dokter, atas waktunya. Iya, sama-sama, Mama. Sehat-sehat selalu. Iya, selamat sore. Oke. Iya.